Indonesia ini secara 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 teoretik begitu, secara praktis tentu tidak. Jadi di Republik ini kan lebih cenderung berlaku pengetahuan eh eh, wong cilik, kemudian apalagi eh, kategori-kategori sosial seperti itu kan lebih cenderung kemudian menggantikan cenderung kuat ketimbang kategori misalnya negara, warga negara, rakyat atau sekarang umat. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Jadi epistemologi relasional itu adalah eh, keniscayaan umat untuk memahami eh, kebenaran sebagai terkait dengan kebenaran yang lainnya. Segala sesuatunya itu terhubung dengan yang lainnya. Ini yang penting, dan itu betul-betul dimulai dengan pemahaman yang fundamental, yaitu tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan frasa yang menunjukkan kesadaran entitas, kesadaran bahwa segala realitas itu berasal dari realitas tunggal dan akan kembali kepada realitas tunggal. Artinya yang lainnya akan hancur, tapi ada yang abadi. Kemudian wa inna ilaihi raji'un sama juga. Jadi ini yang penting juga kita pahami, epistemologi relasional. Secara sosiologis, epistemologi relasional itu akan mendorong kita juga untuk memberikan pemahaman tentang sebuah tatanan yang terbangun dengan mempertimbangkan kesetimbangan relasi. Anda bisa bayangkan kalau relasi antara penguasa dan yang dikuasai itu terlalu timpang relasinya. Tidak menunjukkan sebuah relasi yang hangat dan mengelabui kesadaran umat. Umat disuguhi oleh realitas-realitas yang justru memantik kesadaran genuin rakyat dan negara umat ya, tentang kepatutan, tentang keadilan, tentang amanah dan seterusnya. Kemudian tentu selain umat didorong, rakyat didorong, perlu juga kita pahamkan ya, penyebutan umat ini untuk menunjukkan sebuah konsep konsep yang menunjukkan sebuah konsep perlawanan kira-kira. Dia sudah melampaui sekedar hubungan batin antara warga negara dengan negara, tetapi dia ingin menunjukkan hubungan antara individu umat yang diberi amanah oleh Tuhan sebagai kelompok yang memakmurkan ini, sehingga umat itu cenderung heroik ketimbang rakyat ataupun warga negara yang dikekang oleh berbagai konstitusi gitu. Umat melampaui itu pilihan umat itu, sehingga kemudian membangun kesadaran politik umat itu selain penguatan terhadap epistemologi rasional, yang kedua itu pemahaman penjelasan tentang umatan wasaton, umat tengah. Memang yang paling clear
dari rujukan umat tenahan itu bagi kita mestinya tentu Al-Quran ya. Surat Al-Baqarah, surat yang tengah-tengahnya itu 143 itu kan menjelaskan tentang umatan wasatun. Kita pahami umatan wasatun itu bukan sekedar sebuah hasil tapi juga proses. Dia bukan sebagai sesuatu yang kemudian terwujud dan menunjukkan kriteria, tetapi juga dia proses untuk mewujudkannya. Bagi kita kaum Muhammadiyin kan memahami keyakinan dan cita-cita Islam atau cita-cita sebagai Muslim itu kan bagi kita pahamkan dengan sebuah praksis dengan upaya-upaya konsumtif amaliyah itu yang menunjukkan bahwa keyakinan kita yang sifatnya abstrak itu kemudian diaktualkan menjadi konkret, sekuler, dan terasa manfaat. Ini yang kita coba pahamkan sebagai bagaimana kita memahami bagian dari objektifikasi gerakan, begitu ya. Yang ketiga, saya kira kesadaran politik umat itu dibangun harus dengan adanya pemihakan, keberpihakan, afirmasi. Itu penting barangkali dalam membangun kesadaran politik umat itu. Jadi ukuran dari umat melek politik itu bukan sekedar paham tentang ide politik ataupun politik praktis yang sering dipertontonkan dengan sangat buruk oleh para pelakunya. Bukan itu saja, tetapi lebih dari itu memahami bahwa politik itu adalah bagian dari jalan sebuah gerakan apa? Gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sumbernya Al-Quran dan hadis, cara-caranya ijtihad, tajwid. Kan itu yang kita pahamkan, sehingga pemihakan itu yang kemudian nanti akan terlihat pada berbagai blend, berbagai kebijakan, aturan. Akan terlihat bahwa negara sebenarnya sayang atau negara sedang melakukan bisnis dengan rakyatnya. Kan repot kalau misalnya kemudian wali kota, gubernur, siapapun pemegang tampuk kekuasaan, lantas kemudian ketika jadi sebagai wali kota, sebagai gubernur atau apa saja ya, bupati itu malah kemudian kerap bicara bagaimana cara mencari pengganti uang yang dikeluarkan dari hasil dari kampanyenya. Ini kan narasi-narasi buruk, selain sesat berpikir ya, itu bertindak. Tapi itu kan ini menunjukkan kan orang-orang yang dihadapi oleh penguasa seperti ini kan dianggap orang-orang yang sama pikirannya, cetek dengan wali kota seperti itu. Ini yang perlu disadangkan, saya kira. Jadi keberpihakan itu, pemihakan itu sebenarnya menunjukkan tentang jalan politik yang dibangun. Dia sebenarnya sedang membangun jalan ke surga, ada jalan ke neraka sebenarnya dengan politik ini. Kan ini keberpihakan, dan barangkali rujukan umat Islam ya Al-Quran ataupun mungkin agama yang lain atau agama samawi barangkali jelas menjelaskan tentang du'afa, kemudian mustad'afin. Ini kan konsep-konsep yang sangat makna yang menunjukkan bahwa
keterpurukan itu bisa jadi alamiah, bisa juga dibuat sistematik. Ini yang perlu kita coba pahamkan bersama-sama. Kemiskinan, keterpurukan, pengunduran itu bisa terjadi alamiah, atau bisa jadi kemudian dia dibuat tetap bodoh, dibuat tetap tertindas gitu, dibuat tetap susah untuk maju, dibuat tetap sulit beruntung. Petani kan secara sistemik dibuat susah untuk beruntung petaninya. Jadi jangan heran kalau kemudian petani yang menggarap tanah puluhan hektar, 2-3 hektar, 5 hektar, tapi kok beli berasnya kebutuhan beras beli ke warung. Kan aduh, ini gimana ya? Bisa jadi nanti berlaku juga sebuah peribahasa tikus mati di ujung pagi, apa gitu. Nah, ini yang keberpihakan ini yang penting. Saya tidak sedang mencoba menggunakan landasan teologi seperti Quran itu sebagai sesuatu yang menihilkan identitas Republik ini, bukan ya. Kita ingin memastikan saja bahwa sebagaimana diakui oleh para pendiri bangsa ini bahwa Republik ini bukan negara agama, tapi tapi warga negaranya, rakyatnya mempertimbangkan semua keputusan itu dominan dengan agama, gitu, selain hal yang lainnya. Ini yang kita sebut dengan orang sebagai masyarakat religius, kira-kira. Jadi daya ungkit bacaan kita terhadap naskah itu mendorong, saya kira, kesadaran lah bahwa kesadaran politik umat itu juga perlu dibangun dengan satu sistem kepercayaan. Jadi selain keberpihakan, maka bagian penting lain yang keempat itu adalah bagaimana iman itu dijadikan sebagai bagian dari sebuah kriteria perubahan. Nah, ini kan menghubungkan kesadaran politik umat dikaitkan juga dengan urusannya sekuler. Artinya bukan keduniawian. Tetapi titik tolak pemberangkatan gerakannya itu adalah iman, sehingga dia menjadi elemen pokok dari sebuah perubahan. Apa yang ingin dikatakan sebenarnya? Jadi kesadaran politik umat itu kan diantaranya diungkit berdasarkan sebuah kesadaran umumnya manusia berakal ini adanya perubahan. Kan itu yang dibangun itu. Sehingga dengan demikian kita mesti mencoba melakukan bacaan ulang terhadap warisan intelektual umat Islam ya, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan itu. Kita ingin katakan bahwa iman sebagai sebuah fondasi beragama itu kan mestinya menjadi pintu masuk bagi terbukanya berbagai rupa kriteria perubahan, sehingga umat kemudian menjadi lebih sadar, lebih mengerti begitu tentang keterkaitan umat, warga, kemudian bangsa terhadap sebuah situasi politik, kondisi politik, kebijakan politik. Kan ujung-ujungnya kita berharap kekuasaan seperti ini kan ujung-ujungnya untuk mengantarkan manusia, rakyat, warga negara, umat ini ya semakin sejahtera, semakin baik, semakin benar, kan begitu kira-kira. Oke, ada satu pertanyaan. Tadi kan menyebut
Tapi ketika iman berbasis ideologi pasar atau suku dianggap sah-sah saja nih. Seperti contoh hari ini gitu. Padahal kan di dunia di politik paling sekuler di dunia pun mereka memiliki iman politik dengan keyakinan eksistensial yang pertama terhadap humanisme, liberalisme, kapitalis ataupun bahkan kebebasan pasar lagi. Nah, selalu ada kecenderungan Kang ketika sebuah narasi samawi itu masuk ke dalam sebuah kebijakan itu selalu ada pertentangan di sana gitu Kang. Bagaimana menurut Kang ini dijelaskan? Iya, jadi kesadaran politik literasi dari Al-Quran ataupun Sunnah ya, ataupun peristiwa politik barangkali. Yang pertama kita pahami bahwa peristiwa politik itu tentu semuanya peristiwa duniawi, peristiwa sengketa, peristiwa bias dari aktivitas politik itu. Bukan sebuah sesuatu yang sifatnya bersifat ya politik lah, kekuasaan sebagai sebuah kejadian yang lumrah saja, pergantian gitu, dan kita memahaminya cara-caranya ada yang kasar, ada yang tidak gitu ya. Lantas cara yang paling mudah untuk menunggangi isu politik itu ini debatable ya, tergantung kondisi masyarakat ya, tetapi di semua tempat itu biasanya ideologi, keyakinan, kepercayaan itu dijadikan sebagai salah satu komodifikasi dari kampanye mereka. Kenapa kita sebut sebagai komoditas, sebagai komodifikasi? Ya, hal-hal yang sifatnya spiritual itu, yang sifatnya ukhrawi itu, yang sifatnya keyakinan berkepercayaan beragama itu memang dikapitalisasi sedemikian rupa menjadi sebuah komoditas. Karena komoditas maka dia cenderung menjadi populer. Karena komoditas pasti dia menjadi cenderung murah. Karena sudah menjadi sampah dari teknologi, artinya produk-produk dari teknologi itu kan, kira-kira begitu. Nah, di semua tempat orang biasanya menuding tafsir itu yang keliru, bahwa satu sisi pengakuan terhadap sumber-sumber agama samawi, yang satu sisi kemudian berdasarkan sumber-sumber agama ardi atau duniawi begitu kan, itu sesungguhnya hanya sudut pandang orang saja. Faktanya semua sumber yang bisa dikapitalisasi menjadi sebuah komoditas politik itu dipergunakan. Sekali lagi, komodifikasi iman, kemudian kepercayaan kepada yang gaib, kepercayaan kepada sesuatu yang maha kuasa di luar diri kita, itu juga yang kemudian dijadikan sandaran kok di semua tempat. Boleh dicek di berbagai belahan masyarakat itu dipakai. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ada yang sifatnya konvensi, ada yang sifatnya juga formal. Tetapi intinya manusia belum beralih dari keterkaitan dan kecenderungan keterkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan yang bersifat primordial seperti itu. Saya kira begitu penjelasannya. Ya. Kalau memang kali ini kan tadi akan itu semua dilakukan. Bagaimana pemerintah kota hari ini berhak menafsirkan dan klaim bahwa ada salah satu kebijakannya, misalkan contohnya wakaf juga di sana, terkait mekanisme samawi itu masuk ke dalam sistem tata negara. Nah, bagaimana kita mengoreksi jika
kekuasaan ini menyelewengkan tafsir itu kan maksudnya. Ya, sanksi terhadap tafsir yang arbiter, tafsir yang sewenang-wenang terhadap nas suci ya. Tempatnya ada, tempat duduknya itu ada di api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sekali lagi fenomena pemerintah Kota Sukabumi itu kan membuktikan benarnya bahwa pengaruh-pengaruh internal itu cukup kuat begitu untuk menjadi bahan stimulan atau apapun ya, sehingga kebijakan hukum ditetapkan. Sehingga yang penting perlu dikoreksi adalah tentu para pihak yang memberikan advis terhadap kebijakan tersebut. Yang paling pokok tentu saja wali kota yang juga bersedia menerima, mendengar, bukan sekedar menyediakan waktu untuk mendengarkan, tetapi kemudian mencoba mengafirmasi begitu yang didengarkan itu sebagai sebuah bagian dari rasa sayang masyarakat untuk suksesnya pemerintahan. Ya, kita sih berpikirnya seperti itu. Yang jelas kesadaran umat itu perlu terus disigarkan supaya kemudian perilaku sesat berpikir seperti yang dilakukan oleh wali kota misalnya itu sehingga terkoreksi oleh masyarakat banyak. Kan ini juga sebuah tantangan. Sepanjang kemudian kesadaran umatnya mudah dimanipulasi untuk kepentingan sesaat dan berjangka pendek, tentu susah kita untuk memberikan model dan bagian-bagian dari kenyadaran. Tapi ini kan proses ya. Sesudah apapun kita terus akan mengatakan bahwa kesadaran politik umat itu perlu dibangun, disegarkan dengan cara-cara yang adil, dengan cara-cara yang berubah. Nah, kita sudah mengarah kepada desire mungkin ya, keinginan. Cenderung saya lihat kita umat ini selalu kalah dalam urusan bargaining posisinya dengan kekuasaan hari ini. Nah, untuk menyikapi dikotomi tentang si penegur ini dan kita juga sebagai rakyat kesadaran itu, hal yang paling mendasar yang pertama itu apa sih? Epistemologi rasional. Sehingga terhadap yang lain, koeksistens itu menjadi modal awal. Tetapi sepanjang umat ini dibangun dan diarahkan pada upaya epistemologi rasional sulit, ya itu tantangannya. Saya kira bagian itu yang perlu disadarkannya. Paling tidak kan memahami sebenarnya Rasul pun tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tetapi kan Rasul diajarkan Anda cukup berniat membaca dan pasrahkan itu karena Allah. Buat Allah mudah saja membuat Rasulullah menjadi bisa baca, bisa sekali membacakan, apa. Saya kira ini kan pengajaran. Jadi apa yang perlu dipastikan ya epistemologi rasional, sehingga mungkin muncul kesadaran tentang bacaan kita yang berulang produktif, karena bacaan kita dimulai dengan atas nama Allah. Ya, berarti kan kesadaran umat ini awal yang kita harus lakukan adalah bagaimana membentuk sebuah kesadaran yang berdasarkan tentang iman dan mengetahui positioning Allah. Saya ingin sedikit bertanya, menyampaikan kebenaran dengan kekuasaan hari ini yang kita lihat dari beberapa periode demo terus bergelombang. Beberapa list kebijakan dan kesalahan itu sudah mulai muncul dan terdokumentasi oleh media maupun para pemerhati hari ini.
Nah, banalitas penguasa di tingkat daerah saja sudah sebegini luar biasa. Nah, positioning kita ini yang paling sederhana untuk itu apa sih? Saya masih belum menemukan itu selain membaca tadi. Tapi psikologi rasional itu bisa terwujud itu dengan penguatan tadi. Absolut tidak mampu bisa baca, tapi kemudian ikro, ismun kali holak, itu sebenarnya tauhid. Jadi yang dibukukan pertama kali itulah kesadaran tauhid. Kesadaran tauhid itu diantaranya secara pendekatan pengetahuan, teori pengetahuan itu adalah epistemologi gitu. Epistemologi yang bermanfaat itu adalah yang itu tadi epistemologi relasional, bahwa posisi kita itu bisa menjadi besar dan berjaya karena ada posisi orang lain. Maka yang terbangun itu bukan saling menjatuhkan, tetapi saling membangun relasi. Jadi ini epistemologi relasional ini sesuatu yang sifatnya praksis dari keyakinan tauhid. Nah, setelah itu baru kemudian ke yang lainnya dan dari 4 butir-butir yang dikemukakan Tunto Ujoyo tadi itu sebagai sebuah pemantik untuk terbentuknya kesadaran politik umat, semuanya saya kira titik tekannya ada pada penguatan tauhid. Saya hanya kan ini perspektif yang dikemukakan oleh kandang Muhammadiyah kira-kira begitu. Sehingga kita mengerti moderatnya Muhammadiyah, kemudian wasatiyah Muhammadiyah, dan kemajuan. Iya, karena Muhammadiyah memiliki khas yang tidak bisa ditawar dengan konsep bernegara, yaitu tentang daru ahli wa syahadah itu kan sendiri. Nah, kita sebagai hari ini anak muda Muhammadiyah hari ini, bagaimana peran kita selain memakmurkan persyarikatan hari ini untuk mengajak orang-orang bahwa mimbar-mimbar kolektif dari musola, dari masjid, dari semuanya itu bisa menjadi jaring-jaring kecil kesadaran umat itu sendiri kan. Terutama mungkin hari ini tentang bagi anomali dan banalitas kekuasaan yang makin hari makin luar biasa gitu. Jadi dari yang kita bicarakan tadi itu, kembali lagi pada pokok yang pertama, epistemologi rasional, yang itu bisa dihubungkan dengan berbagai pertanyaan yang saya sampaikan. Dan itu nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.